Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam membaca Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Baik, masih di dalam penyebutan beberapa fawaid dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Muhaiminu, Al-Muhitu, Al-Muqitu dan Al-Wasi'u. Kita sudah sebutkan dari nama Al-Muhaimin yang bermakna Al-Muttali', yang maha melihat, maha mengawasi. Al-Muhit juga seperti itu. Al-Muhit yang maha melingkup, ilmunya, keluasan rahmatnya, kekuasaannya, ya itu semua di dalamnya terkandung makna Al-Muhit, karena Al-Muhit artinya yang melingkup segala sesuatu. Sudah ya? Kemudian Al-Muqit, kita sudah sebutkan maknanya, di antara maknanya, ya maksudnya ada beberapa makna dia Al-Muqit, nanti kita akan sebutkan ucapan para ulama di antara sebagian tabi'in, ada ucapan mereka dari makna Al-Muqit. Baik, dari yang kita sudah sebutkan dari makna Al-Muqit, disebutkan dalam Al-Quran, ya wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Maknanya awsala ila kullil mawjudat ma bihi taqatat, yaitu yang memberikan semua kepada makhluk, ya makanannya, rezekinya, paham ya, asupannya, iya, baik itu makhluk yang besar atau makhluk yang kecil. Dalam ayat Al-Quran kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ya, tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tahu tempat tinggalnya, kediamannya, ya, dan tempat penyimpanannya. Maka seluruhnya itu di dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian kata beliau, wa kullu hadhil arzaq wal aqwat qaddaraha subhanahu inda khalqihi lil ard. Semua dari rezeki-rezeki ini dan dari aqwat, ya makanan pokoknya semua makhluk, apa yang dia butuhkan, itu dari takdir Allah dan ketentuannya. Dari takdir Allah dan ketentuannya, yaitu dalam pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lisailin. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan padanya, itu pada bumi ya, rawasiya, pasak-pasaknya,
Ya, berarti kalau pasaknya bumi berarti apa? Gunung, ya. Tiang-tiangnya. Min fauqiha, dari atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah berkahi padanya. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah takdirkan padanya qutnya, makanannya, kebutuhannya. Ya. Jadi akwatnya apa? Akwatnya bumi. Ya kan? Yang dia kandung di dalamnya. Turun air, tumbuh-tumbuhannya. Fi arba'ati ayyamin sawal lisailin, dalam masa 4 hari, dalam waktu 4 masa 4 hari. Jadi sudah dicipta dalam 2 hari, penyempurnaannya 4 hari. Jadi ini semua tidak bertentangan dengan ayat yang menyebutkan ya fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Dalam waktu 6 hari. Nah, ini penafsirannya, rinciannya dalam surah Fussilat. Jadi 2 hari penciptaannya ditambah dengan 4 hari proses penyempurnaannya. Proses penyempurnaannya. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Itu ya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Bumi setelah itu kami dahaha. Ad-dahu, ya, itu dihidupkan. Sebelumnya sudah ada, dicipta, kemudian Allah cipta langit. Setelah mencipta langit, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaan bumi yang sebelumnya. Makanya ulama sebutkan bumi dulu dicipta baru langit. Hanya setelah penciptaan langit baru Allah Subhanahu wa taala keluarkan ya, apa yang dibutuhkan di situ, di bumi. Jadi wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kami keluarkan airnya, sungainya dialirkan. Ya, diberikan lautnya dan seterusnya. Itu semuanya 6 hari. Taib. Nah, di sini dikatakan semua itu ditakdirkan. Ya, baik itu kutnya bumi atau seluruh yang hidup di atas muka bumi ini. Ya, dari takdir Allah Subhanahu wa taala ada penentuan apa yang dia akan makan, apa yang mereka akan makan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib ay qaddara fiha, lihat, ma yahtaju ahluha minal arzaq wal amakin. Itu Allah tentukan, Allah takdirkan apa-apa yang dibutuhkan dari penduduknya. Sadar atau tidak jamaah sekalian, apa yang kita butuhkan itu dari tanah memang, dari bumi. Air, ya kan? Dari bumi. Kita gali-gali ke dalam pakai alat. Nah, keluar air kan? Ya. Kita makan beras, makan nasi, juga dari tanah. Jelas ya? Itu tadi yang disebutkan dalam ayat. Wa qaddara fi aqwataha. Kami takdirkan, kami tentukan pada bumi kutnya. Ternyata kutnya seluruh makhluk hidup di atas muka bumi itu dari tanah. Iya, wal amakin, rezeki-rezekinya dan tempat-tempat tinggal mereka. Allati tuzra'u wa tugrasu, ditanam, ya, atau tazra'u wa tagrusu, ya, wa ma yasluhu lima ashihim, dan apa yang mereka butuhkan dari kemaslahatan mereka, kemaslahatan kehidupan mereka, apa yang mereka butuhkan dari ma'isyah mereka, kebutuhan mereka, kehidupannya. Minat tijarat, dari perdagangan, wal asjar, ya, pepohonan, wal manafi' dan manfaat-manfaat yang lain. Ini semua masuk dalam keumuman ya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit. Allah yang Maha memberikan ya, kebutuhan seluruh makhluk. Ada makna lain, ini dia makna lainnya, wa dzakara fi ma'nal muqit ma'anin ukhra. Dan disebutkan atau dzukira fi ma'nal muqit ma'anin ukhra, disebutkan dalam makna al-muqit makna-makna yang lain. Tapi yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala
Imanuddin Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ini dalam tafsirnya, firman Allah, wa kanallahu ala kulli syai'im muqita. Adalah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu muqit. Kalau kita maknakan dengan makna yang pertama, berarti memberikan segala kebutuhan makhluk. Sudah? Makna lain, Ibnu Katsir nukilkan ucapan-ucapan para sahabat dan sebagian tabi'in. Sahabat dan tabi'in. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di antaranya, wa Atha, ucapan Atha tabi'in, ya. Wa Atiyah juga tabi'in, wa Qatadah juga tabi'in, wa Matar al-Warraq Abu Roja, namanya Matar bin Tumhan al-Warraq, kunyanya Abu Roja. Semua menafsirkan muqit ay hafidha, bermakna yang maha menjaga. Paham ya? Yang maha menjaga, hafidhan. Wa qala Mujahid bin Jabr, ya, sahibu tafsir dari Ibn Abbas. Muqita bermakna syahida, yang menyaksikan. Yang maha menyaksikan, ya. Wa fi riwayatin anhu, satu riwayat juga dari Mujahid, hasiba, ya, yang maha menghitung, menghisap, detail dalam menghisap. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah yang menghisap, sebaik-baik yang menghisap. Wa kafa bina hasibin, ya, cukuplah Allah bagi kami sebagai yang menghisap. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dicatat dari dosanya yang dia tidak pernah lakukan. Ya, sehingga dia terkejut melihat dosa yang dicatat atasnya tapi dia tidak pernah lakukan. Itu tidak ada. Ya, tidak ada juga amalan kebaikan yang dia lakukan tidak dimasukkan ke dalam catatannya. Tapi semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin. Kata Allah, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun sebesar biji dzarrah dari amalan-amalan hamba kami datangkan semuanya. Wa kafa bina hasibin. Nah, ini makna mungkin, cukuplah kami sebagai yang sebaik-baik menghisap. Wa qala Sa'id bin Jubair Wasuddi wa Ibnu Zaid. Ya, ini ahli tafsir semua, ya. Sa'id bin Jubair tabi'in, Wasuddi juga tabi'in, Ibnu Zaid juga tabi'in. Qadiran, makna muqita qadiran, maha mampu atas segala sesuatu. Qala Abdullah bin Katsir, al-muqit al-wasib. Al-muqit al-wasib. Apa artinya wasib? Ad-daim. Ya. At-tabit. Yang maha kekal. Ya, terus menerus. Jelas ya? Itu wasib. Iya. Taib. Itu dari makna al-muqit. Ini ucapan-ucapan para salaf, ya, dari penafsiran-penafsiran salaf. Wa qala Dhahhak al-muqit ar-razzaq. Nah, kalau ini dekat dengan makna tadi. Yang pertama, muqit yang memberikan rezeki, memberikan kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Ini penafsiran Dhahhak rahimahullah. Berarti dia memaknakan makna yang pertama. Jelas ya? Baik. Jadi dari kaidah tafsir itu jamaah sekalian, dari sedikit ilmu, ya, ilmu tafsir. Jadi kalau antum dapatkan penafsiran salaf tentang satu ayat, satu makna, ya, dan makna-makna tadi tidak bertentangan, maka kaidah tafsir itu mencakup semuanya. Makanya dari kaidah tafsir disebut oleh para ulama, hampir semua, kebanyakan khilafat, ya, atau ikhtilaf dalam masalah tafsir itu khilaf apa? Bukan khilaf tadad, bukan khilaf yang bertentangan. Dia khilaf tanawwu'. Paham? Dari perselisihan tanawwu', jenis. Paham ya? Jadi saya sudah pernah contohkan di sini mungkin. Misalnya ditanya tentang roti. Ya kan? Jadi ada orang yang tidak pernah tahu, ya, ada, anggaplah orang pedalaman sana, tanya, roti itu apa?
Yang ditanya 3 orang. Orang yang pertama, dia perlihatkan roti tawar. Ini roti. Oke. Orang yang kedua, roti itu ini. Dia perlihatkan pawa. Roti juga. Roti pawa. Ya. Yang ketiga, dia perlihatkan roti isi coklat misalnya. Dari sisi naunya berbeda. Ya. Tapi dari sisi jenisnya semua roti. Itu contoh ya. Syekhul Islam mencontohkan di dalam Muqaddimah Ushul Tafsir. Mirip apa yang saya contohkan. Nah, maka tidak bisa dikatakan datang orang belakangan mengatakan ini khilaf oleh para ahli tafsir. Padahal ternyata cuma khilaf tanawwu' dari jenis yang ditafsirkan. Seperti misalnya contoh diperselisihkan berbeda penafsiran ulama tentang makna wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Ya. Dilihat dari penafsiran salaf, ada yang menafsirkan la ilaha illallah, ada yang menafsirkan Al-Qur'an, ada yang menafsirkan sunnah Nabi. Tidak ada pertentangannya, sama semua. Itulah hablullahi matin. Itulah shiratal mustaqim. Jadi yang menafsirkan Al-Qur'an juga benar, menafsirkan juga la ilaha illallah juga benar. Paham ya? Yang menafsirkan juga sunnahnya Nabi juga benar. Dan hampir semuanya, kebanyakan khilaf dalam masalah tafsir dari jenis ini. Khilaf yang bukan pertentangan. Khilaf yang tidak mesti dipertentangkan. Ini lihat tadi. Dekat semua maknanya itu. Dekat semua maknanya. Kalau kita gali lebih dalam ternyata berkaitan semua. Ini khilaf tanawwu' namanya. Sangat jarang kita dapatkan khilaf tadad yang saling bertentangan. Jelas ya? Baik. Maka kata beliau, wala yamna'u ayyakuna hadzal ismu mutanawilan li jami' hadhil ma'ani. Itu ada ternyata. Saya mengatakan dan itu tidak menghalangi, tidak bertentangan bahwa nama Allah Al-Muqit mencakup semua makna-makna yang disebutkan tadi, semuanya. Tidak ada pertentangannya. Nah begini ya, cara ulama memahami kalam-kalam para salaf, ucapan-ucapan para ulama. Jadi selama tidak bisa dikompromikan, maka tidak mesti dipertentangkan. Maka kita masukkan semuanya dalam jenis khilaf tanawwu'. Itu bukan khilaf tadad yang mesti dipertentangkan. Semuanya mencakup. Jadi kalau antum pelajari usul tafsir Ibnu Utsaimin disebutkan juga ini. Kaidahnya bahwa ketika kita melihat perselisihan tentang makna dalam Al-Quran, selama makna itu bisa digabungkan, dikompromikan, maka kita anggap semua makna ini mencakup ayat itu. Tidak ada yang boleh kita keluarkan. Tidak ada yang kita katakan bukan ini maknanya. Ini tidak bisa. Semuanya. Apalagi terlebih lagi datang dari para ahli tafsir, dari tabi'in. Murid-murid senior sahabat, Ibn Abbas dan selainnya. Baik. Jadi bi ayyakuna ma'nahu alladhi ahata ilman bil ibadi wa ahwalihim. Di antara makna al-muqit ini disimpulkan ya oleh Syekh. Disatukan. Ya, kalau kita kompromikan tadi pendapat-pendapat para a'immah, jadi maknanya al-muqit yaitu dialah Allah yang ilmunya mencakup seluruh hamba dan keadaan-keadaannya. Wa ma yahtajuna ilaihi, dan Allah mengetahui semua apa yang mereka butuhkan makhluk. Wa ahata bihim qudratan, kemampuannya mencakup semua makhluk. Tidak ada yang keluar dari kemampuan Allah, tidak ada yang merepotkan Allah, tidak ada yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang Allah tidak sanggupi untuk melakukan sesuatu pada makhluknya, menyiksanya, ya, memberikan hukuman, memberikan cobaan, menolongnya, mengangkat penyakitnya. Allah mampu atas mereka semuanya. Tidak ada yang keluar dari kemampuan Allah. Jelas ya? Fahal ala kulli syai'in qadir, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Wa tawalla hifdhahum wa rizqahum wa imdadahum. Dialah Allah yang tawalla, yang menjamin, ya,
yang mewajibkan dirinya, mengharuskan dirinya, penjagaan terhadap hamba. Tawalla ala nafsihi. Allah yang mengharuskan dirinya. Iya. Untuk menjaga hamba, memberikan rezeki mereka dan imdad. Iya. Memberikan kehidupan mereka, apa yang mereka butuhkan. Sudah? Alladzi yuqitul abdan bil at'imah wal arzaq, yang memberikan qutnya badan, ya, yang memberikan asupan badan-badan dengan makanan-makanan dan minuman dan rezekinya. Badan itu jamaah sekalian, ikhwan, itu tidak membutuhkan makanan dan minuman saja. Di antara qutnya badan adalah libas. Paham ya? Makanya coba lihat ketika Nabi jelaskan ucapan manusia, mali hamba, manusia mengatakan hartaku. Apa kata Nabi SAW? Kasihan anak cucu Adam. Tidak ada antara kamu dan hartamu kecuali apa yang kamu pakai fa'ablaita. Pakaian yang disebut. Kecuali apa yang kamu pakai hingga usang. Ya, dan apa yang kamu makan dan kamu habiskan. Dan apa yang kamu sedekahkan, fa'amdoid. Dan kamu simpan itu. Itu hartamu. Itu rezekimu. Jelas ya? Adapun yang kita simpan pada perbendaharaan kita, ya, itu masih tamalluk, baru kepemilikan. Belum dikatakan rezeki. Kenapa? Karena kita belum pakai. Ya kan? Pakaian apa yang kita pakai di badan? Makanan apa yang kita makan? Dan kita sedekahkan dari kalau kita infakkan. Kata Nabi SAW, itulah hartamu yang sebenarnya. Yang tersimpan belum tentu kita nikmati. Kita meninggal, ahli waris. Kita meninggal, ahli waris yang menikmatinya. Tapi syahidnya Nabi sebutkan pakaian. Ya kan? Pakaian. Itu juga termasuk qutnya badan. Kebutuhannya. Jelas ya? Wa yuqitu quluba man sya'a min ibadihi bil ilmi wal iman. Di antara qutnya badan, qutnya hati. Asupan hati itu. Allah memberikan, ya, asupan hati-hati bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya berupa ilmu dan iman. Persis dengan makanan dan minuman. Harta ada yang Allah lebihkan. Ya kan? Ilmu dan iman seperti itu juga. Ini rezeki khusus. Ya, hanya diberikan oleh orang-orang yang memiliki iman. Kalau tadi rezeki pakaian, makanan, minuman itu orang-orang kafir juga dapat. Tapi asupan berupa iman hanya orang-orang khusus yang Allah pilih. Paham ya? Itu pun mereka juga Allah lebihkan satu sama lain. Allah lebihkan satu sama lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma wa darajat. Utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu, iman dan ilmu. Allah mengangkat mereka beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa iman dan ilmu Allah berikan dan Allah lebihkan satu sama lain. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab, faqutur ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wa an syaribta wa an syaribta. Asupan ruh itu adalah arwahul ma'ani, ruh dari makna-makna yang tidak terlihat. Ilmu, iman, ya kan, sifatnya makna. Beda dengan asupan atau qutnya badan. Terlihat, pakaian, makanan, minuman. Terlihat, sifatnya dia mahsus. Paham ya? Bisa dipegang, bisa dilihat. Tapi kalau asupan hati itu berupa ilmu, ketenangan, ketentraman jiwa, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, mendengarkan ilmu agama, mempelajari kitabullah, ilmu. Dia tidak bisa dilihat, dia sifatnya makna.
Taib. Bukan dari apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Taib. Sudah ya? Al-Muqit. Yang terakhir dari nama ini Al-Wasi'u. Iya. Apa itu wasi'? Luas ya? Ya, lawannya doyik. Sempit. Ya, al-wasi' luas. Ya. Berarti al-wasi' yang maha luas. Faqad takarrara fi iddati mawadi'a minal Qur'an. Berulang di beberapa tempat dalam Al-Qur'an nama al-wasi'. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim." Al-Baqarah ayat 247. Dan Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha berilmu. Tentu maha luas pemberiannya, rahmatnya, kasih sayangnya ya. Ya. Qala ta'ala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ini tentang kiblat. Ya, tentang salat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya fi kibaril musallin. Allah itu di depan orang yang sholat. Paham ya? Orang yang di timur menghadap ke barat, di situlah wajah Allah. Orang yang di selatan menghadap ke sana, di situlah wajah Allah. Orang yang di utara menghadap ke sana, di situlah wajah Allah. Jadi dimanapun kalian menghadap dalam sholat kalian, di situlah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Walaupun sebahagian ulama ada yang memaknakan wajhullah di sini kiblat. Arah. Ya. Arah kiblat. Tetapi perlu diketahui perselisihan mereka ini di atas kesepakatan mereka bahwa Allah punya sifat wajah. Paham ya? Jadi para ulama tidak berselisih tentang isbat, subut, sifatul wajah lillah. Kama yaliku bijalalihi wa azamati sultanihi. Mereka tidak berselisih dalam menetapkan sifat wajah bagi Allah, tapi khusus ayat ini mereka berselisih ya tentang makna wajah di situ. Taib. Yang kuat yang benarnya ala zahir bahwa itu tidak bertentangan juga kalau kita dikatakan ya arah. Yang jelas penyebutan di sini penyebutan sifat. Penyebutan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajah ya. Nah, sekarang makna wasi'. Maknanya al-wasi'u as-sifat wan nu'ud, yang maha luas sifat-sifatnya dan ya, sifat-sifatnya, sifat wan nu'ud. Sama ya, nu'ud, na'at sifat. Wa muta'alliqatuha, dan luas muta'alliqnya. Luas cakupannya sifat Allah. Ini kalau sifatnya muta'alliq. Nah, kalau sifatnya muta'alliq, terkait dengan yang lain, terkait dengan makhluknya, maka luas. Kalau kita kembalikan kepada makna sebelumnya, kudrohnya luas. Ya? Penglihatannya luas. Cakupan ilmunya luas. Tanpa batas. Baik. Bihaitsu la yuhsi ahadun sana'an alaihi. Dari sisi, lihat ya, Allah subhanahu makhluknya tidak mampu, siapapun dia tidak mampu untuk membatasi dan membilang pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa kama athna ala nafsihi. Bahkan sifat-sifat itu, pujian-pujian itu sebagaimana yang Allah pujikan dirinya dengannya. Wasi'ul azamati was sultan wal mulk, yang maha luas keagungannya, kekuasaannya dan kerajaannya. Wasi'ul fadli wal ihsan, yang maha luas keutamaan dan kebaikannya. Azimul judi wal karam, iya, dan maha besar, maha agung kebaikan dan kedermawanannya. Kebaikan
dan kedermawanannya. Allah jelaskan. Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan fi bayani si'ati ilmihi. Menjelaskan keluasan ilmunya. Allah Jalla wa'ala mengatakan wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Rabbku kata Allah, wasi'a rabbi. Ini ucapan malaikat ya. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ucapan Nabi SAW, ucapan Nabi, Rabbku maha luas ilmunya. Maha luas ilmunya. Segala sesuatu, mencakup segala sesuatu. Afala tatadhakkarun. Tidakkah kalian berfikir? Ayat yang lain, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah ilah kalian, yang tidak ada ilah kecuali Dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ilmunya, mencakup segala sesuatu. Jelas ya? Kalau disebut nama Al-Wasi', kita sudah paham apanya yang luas Allah. Ilmunya, kemampuannya, seluruh sifat-sifatnya. Terkhusus sifat-sifatnya yang terkait dengan makhluk. Jadi apapun sifat Allah yang terkait dengan makhluknya, muta'addi dengan makhluknya, luas di situ. Rahmat, rezeki, ampunan, kasih sayang, lutf, kebaikan, jud, kedermawanan, luas. Paham ya? Karena dia ta'alluqnya jelas terkait dengan makhluknya. Maka yakini akan keluasannya. Yakini akan keluasannya. Taib. Wa qala ta'ala fi bayani si'ati rahmatihi. Allah berfirman menjelaskan luasnya rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku wasi'at. Nah, lihat. Luas, mencakup segala sesuatu. Ini makna ini makna sifat Allah Al-Wasi'. Makna dari nama Allah Al-Wasi'. Wa qala ta'ala Rabbana wasi'ta kulla syai'i rahmatan wa ilma. Ini doa malaikat ya. Ucapan malaikat. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Begitu terjemahannya. Ya, tamyiznya dulu. Ya, mansub ala tamyiz itu rahmat dan ilmu. Jadi rahmat dan ilmumu, ya, tamyiz dari apa itu? Asalnya? Tamyiz dari apa asalnya? Fa'il. Mana santri ini? Asalnya wasi'a rahmatuka, wasi'a ilmuka, kulla syai'. Gitu. Berarti fa'il asalnya. Nah, dirubah menjadi tamyiz. Jadi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmatmu ya Allah, ilmumu melingkup segala sesuatu. Jelas ya? Qala fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Ketika atau jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, katakanlah Rabb kalian memiliki rahmat yang luas. Masya Allah, memiliki rahmat yang luas. Wa qala ta'ala fi si'ati rizkihi. Itu tadi keluasan rahmat dan apanya? Ilmunya ya. Taib. Sekarang Allah jelaskan keluasan rezekinya. Allah kata dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa iyatafarraqa yuknillahu kullam min sa'atihi. Kanallahu wasiyan hakima. Ini tentang dua orang, itu suami istri. Ketika memang harus berpisah, ya harus berpisah, kata Allah, wa iyatafarraqa, kalau memang mereka berpisah, yuknillahu kullam min sa'atihi. Ya, semoga Allah cukupkan keduanya. Ya, maka misalnya kalau memang mereka berpisah, ya, itu yang terbaik mereka anggap terbaik, ya Allah akan memberikan mereka selagi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan mungkin ganti yang lebih baik. Mungkin laki-laki diberikan setelah itu jodoh yang baik,
demikian pula perempuannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang terbaiknya. Yughnillahu kullam min sa'atihi. Diberikan rezeki, diberikan ya dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ya dan maha bijaksana. Masya Allah, hikmah ya. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Katakanlah ya Muhammad, sungguh keutamaan Allah, sungguh keutamaan itu di tangan Allah. Al-fadl biyadillah. Ya. Kata Allah, wala tatamannau. Jangan kalian saling menginginkan ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlihi. Kata Allah, jangan kalian saling mengharapkan atau berangan-angan ingin punya dengan apa yang orang lain miliki. Nah, kata Allah, lirijal nasibum mimma iktasabu. Laki-laki itu, kaum laki-laki itu memiliki bagian apa yang mereka usahakan. Perempuan juga seperti itu. Jadi jangan saling mengangankan satu sama lain. Tapi kata Allah, was'alullaha min fadlihi. Mintalah kepada Allah dari kelebihannya, keutamaannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengangan-angan apa yang ada pada makhluk. Minta sama Allah Subhanahu wa taala keutamaan itu. Ya. Sini kata Allah, katakan oleh Muhammad, al-fadl, kelebihan, keutamaan di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas lagi maha berilmu. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat ini mengatakan, ini kan ada selanjutnya sebelumnya ya. Ada yang tahu? Wa ankihul ayama nikahkanlah anak perempuan kalian min ibadikum. Iya. Apa ini? Wa ankihul ayama nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dan hamba-hamba kalian, budak-budak kalian. Nikahkanlah mereka. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kalau mereka miskin, maka Allah akan cukupkan mereka dengan kekayaannya, keutamaannya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayat ini jelas menunjukkan bahwa menikah adalah sebab rezeki. Masya Allah. Ini ayat jelas menunjukkan bahwa di antara salah satu amalan, salah satu pembuka pintu-pintu rezeki adalah menikah. Ya, jadi jangan yang sudah punya kemampuan, kalau santri jangan dulu. Ini yang luar-luar yang bujang-bujang ini. Iya, jadi jangan berpikir ada nanti mau makan apa, itu ayat jas. Kata Allah, nikahkan anak perempuan kalian, nikahkan anak-anak gadis kalian. Iya. Kalau mereka miskin, Allah akan cukupkan itu. Iya, Allah akan cukupkan itu dengan selama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir ya dengan itu. Baik. Wa qala ta'ala fi bayani si'ati magfiratihi. Itu tadi keluasan ilmunya. Iya. Ini sekarang kata beliau Allah jelaskan keluasan ampunannya. Masya Allah. Kata Allah, wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan keutamaannya. Allah Maha luas. Iya, itu ampunannya dan keutamaannya dan lagi Maha mengetahui. Wa qala ta'ala, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Masya Allah. Allah Rabb Muhammad Maha luas ampunannya. Wa qala ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka berputus asa dari rahmat Allah.
yang berputus asa ya pada diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, Az-Zahabi dalam Al-Kabair, kitabnya Al-Kabair masukkan al-qunutu min rahmatillah min al-kabair. Berputus asa dari rahmat Allah dari dosa besar. Ya, dilarang. La taqnatu min rahmatillah. Jangan menganggap enggak bisa, Mak. Ya, banyak sekali dosaku. Sudah mau bertobat dulu, terjatuh kak lagi. Enggak bisa mah diampuni. Tidak. Ya, jangan berputus asa dari ampunannya. Itu pintu syaitan itu. Ya, di antara senjata syaitan untuk menyesatkan manusia, ya, untuk berputus asa dari rahmat Allah, untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni semua dosa. Nah, ini diberikan tasliyah, hiburan, ya. Allah mengampuni dosa semuanya. Allah Maha mengampuni lagi Maha merahmati. Wa qala ta'ala fi bayani si'ati thawabihi. Masya Allah. Allah menjelaskan di sini juga keluasan balasannya. Nah, keluasan balasannya. Jadi kalau Allah membalas tidak pelit. Ya. Dibalas kebaikan satu. Amalannya satu, dibalas satu lah. Allah luas pembalasannya, thawabnya. Ya. Mathalum ma yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang yang berinfak dengan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala sama orang yang menanam satu biji. Satu biji ini menumbuhkan 7 sumbulah, tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu tangkai 100 buah. 100 biji. Dari satu jadi 700. Sampai situ saja? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah wallahu yudha'ifu. Masih lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Paham ya? Berarti tidak ada batasnya. Sabar saja sabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar tidak ada batasnya, kata Allah. Dibalas pahala kesabaran itu tanpa batas. Itu wasi'u as-thawab. Taib. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin, ternyata ada di sini. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, Allah Maha luas, ya, dan Maha mengetahui. Taib, wa min syawahidi ismuhu, terakhir ya, dan dari syawahid atau pendukung makna-makna al-wasi', ya, nama Allah al-wasi', annau subhana wassa ala ibadi fi dinihim falam yukallifhum ma laysa fi wus'ihim. Masya Allah, di antara makna atau masuk mencakup makna maha luasnya Allah, lihat, ketika Allah luaskan syariatnya. Paham? Dari mana Allah luaskan? Ketika Allah memberikan dalam agama ini tidak membebankan hamba di luar wusuknya, melebihi kapasitasnya dia. Jadi jangan mengatakan cobaan ini tidak bisa saya, tidak bisa. Nah, mungkin Allah berikan cobaan, ujian, ya, di luar kemampuan kita, di luar wusuk kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sama semuanya. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang pada makhluk, pada hambanya yang tidak bisa dia pikul, di luar kemampuannya. Allah tidak membebankan kecuali apa yang makhluk itu sanggupi. Jelas ya? Itu di antara makna wasi'. Keluasan. Karena memang itu kan pemberian. Ketika Nabi jelaskan tentang qasar salat, innama hiya shadaqatullah tasaddaqa biha. Itu sedekah Allah yang Allah sedekahkan untuk kalian. Faqbalu shadaqatah. Coba lihat. Keringanan safar qasar, ya, 4 jadi 2. Kata Nabi apa? Itu Allah sedekah sama kalian. Faqbalu shadaqatahu. Terima sedekahnya Allah. Berarti larinya ke sini kan?
Wasi', maha luas pemberiannya. Keringanan-keringanan syariat yang Allah berikan kepada kita itu dari pemberiannya. Luas. Jelas ya? Kata Nabi, terima sedekah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah, wa qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kecuali di luar kemampuannya. Wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan. Jelas ya? Ya, wa qala ta'ala yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, keringanan untuk kalian. Ya. Dan manusia dicipta dalam keadaan lemah. Kata beliau, falillahil hamdu ala ma manna wa yassara hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan atas semua apa yang Allah mudahkan. Ya. Segala puji bagi Allah, segala puji untuk Dia yang telah memudahkan gitu. Alama mayassar. Segala puji hanya untuk Dia yang memudahkan. Ya, dengan pujian ya yang diberkahi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi. Wallahu alam. Kita cukupkan dulu ya. Ini ada banyak coretan. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ada masalah akidah di sini juga. Jika si A punya makanan yang merupakan haknya, lalu si B memakannya dengan cara yang haram, dan si A tidak ridho, bisakah dikatakan makanan itu rezekinya si B? Iya, memang bahkan tidak bisa kita kata rezekinya si A. Rezekinya si B. Rezekinya si B. Ketika di tangannya si A, dia dapatkan dengan hartanya, ini ya, rezekinya, kepemilikannya. Tapi ketika si B ambil dan si B makan, rezekinya si B. Rezekinya si A sampai di situ. Paham maksudnya? Rezekinya juga si A tapi sampai di situ. Sampai ya batas kepemilikannya. Ketika diambil sama si B konsumsi, rezekinya si B. Rezekinya, walaupun dengan cara yang haram. Dan itu akidah ahli sunnah. At-Tahawi, dalam akidah Tahawi menyebutkan ini. Khilafan lil mubtadi'ah minal mu'tazilah wa ghairihim. Untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Ya. Disebutkan dalam kitab-kitab akidah bahwa orang-orang Mu'tazilah rezeki pada hamba itu, ini kalau saya panjangin nanti tidak bisa jawab yang ini. Rezeki pada hamba itu adalah apa yang dia usahakan sendiri. Ya, usahakan sendiri. Ini mengharuskan sapi, ya, kata para ulama ini bantahannya. Sapi ketika makan rumput itu bukan rezekinya sapi. Kenapa? Karena sapi tidak pernah berusaha menanam rumput. Jadi rezeki di sisi Mu'tazilah apa yang hamba usahakan sendiri dia dapat. Jadi kalau dengan cara yang haram bukan rezekinya. Ini ucapan batil. Jelas ya? Baik. Jadi rezekinya si B. Sampai saya tanya antum misalnya, si A nikah sama si B, cerai. Si B nikah sama lagi si C. Apakah kita kata itu jodohnya? Si B ini jodohnya si A? Yang pada akhirnya dia cerai nikah sama si C. Pertanyaan saya, apakah si B ini bisa kita kata jodohnya si A? Sama tadi. Jodohin tapi sementara. Sampai di situ jodohnya. Nah, dia diambil sama si C. Ya, jodohnya lagi si C. Sementara sampai di situ. Paham ya? Antum mau bilang apa? Bukan rezekinya, bukan jodohnya. Tetap rezekinya. Jadi walaupun dengan cara yang haram. Paham ya? Apakah seorang santri yang bertahan bertahun-tahun mondok ketika keluar dan tidak menjadi ustadz adalah santri yang gagal? Oh. Pernah misalnya sejak ini.
keberhasilan dalam menuntut ilmu ikhwan bukan ketika dilihat dia memberikan jadi ustaz atau kajian, tidak. Itu salah mindset antum belajar kalau seperti itu. Saya pengalaman saja ya, dulu kita mondok itu santri di Ma'asunnah itu 30 orang. Ya, 40 orang lah. Saya enggak tahu semua mana itu, mana semua enggak tahu sekarang rimbanya di mana. Enggak tahu saya di mana sekarang. Cuma berapa orang saja yang memberi manfaat kepada manusia. Kita dengar ada yang bekerja, ada yang jadi PNS, ada yang menjual. Masya Allah. Ketika dia belajar, dia tahu ini halal, haram, dia tahu. Ternyata lepas dari pondok, dia jadi penjual, pedagang. Di situ dia praktekkan apa yang dia pahami dulu. Ini haram, ini riba, tidak boleh menipu, tidak boleh. Dia cari dengan cara yang halal, maka ini katakan ilmunya bermanfaat. Berhasil dia dalam belajar. Paham ya? Jadi jangan menganggap keberhasilan itu, nanti buat daurah, tabligh akbar. Apa gitu. Seperti itu baru berhasil? Tidak bisa antum paham seperti itu. Ketika ilmu yang antum dapatkan bermanfaat untuk diri antum, keluarga, berhasil sudah. Iya kan? Kan pengamalan yang diinginkan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat. Berdakwah itu, apakah kita katakan berdakwah itu nanti buat daurah? Buat taklim seperti ini? Lah. Antum ajarkan anak mengaji, baca Quran, sampai tamhid selesai, dia bisa baca Quran. Bermanfaat, berhasil antum dalam mondok. Bisa berbicara, bisa menyampaikan itu kadar tambahan. Qadrun zaid. Tambahan. Karena ada juga orang banyak hafalannya, banyak ilmunya, bagus pemahamannya. Tapi mungkin Allah tidak berikan kemudahan dalam menyampaikan. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Jelas ya? Sampaikan apa yang disanggupi. Itu sudah dikatakan berdakwah. Kata Nabi balighu anni walau ayah. Yang penting yakin ketika disampaikan. Tidak menyampaikan dalam keadaan ragu. Iya, atau tidak menyampaikan dalam keadaan tidak tahu, tapi disampaikan saja. Jelas ya? Sampaikan kepada apa yang kepada siapa yang bisa kita beri manfaat. Kata Nabi man istata'a minkum ayang fa'akhu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat untuk saudaranya, berikan manfaat. Antum pulang ke rumah masing-masing, ada orang butuh bahasa Arab, ajarkan. Ya kan? Ada yang butuh yang diajarkan, apa yang kita sanggupi dan kita yakin dalam menyampaikannya, silahkan. Tidak ada yang berhak melarang orang dalam mengajar dan tidak ada yang berhak merekomendasi orang untuk mengajar. Tidak ada. Yang penting kita ingat, ya, ini untuk mengkompromikan ikhwan. Haramnya atau terlarangnya kitmanul ilm. Satu, dan mengkompromikan tidak boleh juga at-tasaddur qabla ta'ahul. Paham? Ini disebutkan dalam kitab-kitab adab-adab penuntut ilmu. At-tasaddur qabla ta'ahul, apa itu? Muncul di permukaan belum ahlinya. Iya, sehingga dia nanti terhasilkan apa? Berfatwa tanpa ilmu, berucap tanpa ilmu. Ini juga dikhawatirkan. Ya. Tapi dikhawatirkan juga kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Terus bagaimana komprominya? Sudah, ajarkan sesuai apa yang kita sanggupi. Jangan terlalu memaksakan diri dari hal yang kita tidak sanggupi. Jelas ya? Apa yang disanggupi itu yang diajarkan. Karena antum juga kalau tahu kemudian antum datang orang belajar di rumah antum, saya minta diajar, antum tidak ajar, khawatir. Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Apa yang menghalangi antum tidak mengajari orang? Nah, antum sanggup mengajar itu. Antum sudah kuasai ilmu itu. Begitu kan? Ya, jadi tidak mesti dikatakan berhasil nanti. Apakah berdoa setelah sholat hal yang diperbolehkan? Berdoa itu sudah Nabi jelaskan tempat-tempat yang mustajabah. Ya. Nabi SAW itu jangankan perkara doa ya, nampak itu kalau Nabi angkat tangan apa. Di dalam ibadah-ibadah sholat, perkara yang tidak nampak pun dinukil oleh sahabat. Saking detailnya mereka dalam menukil. Mereka tahu ketika Nabi tasyahud itu jarinya bagaimana. Itu dinukil oleh sahabat. Ya kan?
takbirnya Nabi tangannya di mana? Jarinya gimana? Rukuknya tangannya Nabi di mana? Bahkan bacaan surah pendek Nabi di sholat duhur dan asar, sahabat juga tahu. Saking detailnya mereka menukil. Gimana caranya? Yang salah satunya caranya kata sahabat, kunna na'rifu qira'atan Nabi sallam bittirobi lihatihi. Dulu kami mengetahui bacaan Nabi sallam itu bittirobi lihatihi, dengan bergeraknya jenggotnya. Paham ya? Nah, bersama dengan itu tidak ada satu orang sahabat pun yang menukil bahwa Nabi berdoa setelah salat wajibnya. Padahal ini salat berapa kali sahabat saksikan ini. Ya, tidak hitung berapa kali. Tapi tidak ada penukilan dari mereka bahwa Nabi berdoa di situ. Jelas ya? Apalagi dilakukan secara berjamaah. Jadi berdoa di tempat-tempat yang Nabi anjurkan, antara adzan dan iqamat, sepertiga malam terakhir. Ya, dalam keadaan safar. Mohon nasihatnya, kami seorang tulab yang syahwatnya sangat tinggi. Keimanan untuk menikah itu sangat. Dan kami sudah menyibukkan diri kami untuk belajar, akan tapi keinginan itu selalu datang. Nanti kalau saya kasih nasihat antum yang lain mau menikah semua ini, gimana caranya? Hah? Apa ini? Saya banyak melihat santri pada saat sholat itu sering tidak mendapatkan sujud atau ruku bersama. Terlambat mengikuti gerakan imam. Terlambat 2 gerakan. Dan saya telah dapat ilmu bahwa perbuatan ini bisa saja membatalkan sholat. Dan saya merasa berat untuk memberi tahukan kepada setiap orang yang melakukan ini. Iya betul ini. Tidak boleh makmum jauh dari gerakan imam. Dalam hadis Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah, inna maju'ilal imam liutamma bihi idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia bertakbir, fakabbiru, takbir ihram. Fa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku-rukulah. Kata para ahli fikih, fa di sini bedanya dengan summa. Kalau fa bighairi muhlah kan? Summa dan fa itu sama-sama memberi faedah tertib. Bedanya summa dengan fa, kalau fa bighairi muhlah, tanpa ada selang waktu. Maka di sini para ulama mengatakan, berarti ketika imam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku. Jadi langsung disusul gerakannya. Paham ya? Jadi makanya kalau kita bertakbir, pas kita takbir Allahu Akbar, imam sudah ruku. Al-Fatihah kita belum baca, karena kita agak terlambat sedikit. Iya. Pas datang Allahu Akbar, baru tangan kita bersedekap, imamnya selesai. Iya. Membaca surah. Pas takbir kita Allahu Akbar, imam takbir tongi. Takbir ruku. Maka apa yang wajib? Ruku bersama imam. Nggak boleh jauh, masih balap baca Al-Fatihah antum kan? Tidak boleh. Ustaz belum baca Al-Fatihah, gugur bacaan Al-Fatihah, gugur. Dan dia dianggap mendapatkan 1 rakaat. Al-qaul sahih, al-qaul rajih. Jumhur ulama. Paham ya? Kalau dalam keadaan ruku saya dapat, apalagi dalam sempat berdiri bersama imam. Jelas ya? Itu pendapat yang kuat. Jadi jangan jauh dari gerakan imam. Karena dengan dalil hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar itu pernah ruku sambil jalan. Jadi dia datang di shaf, Nabi dan sahabat sedang ruku. Dia ruku di luar, Allahu Akbar, jalan. Masuk ke shaf. Ya, setelah itu
Kata Nabi, siapa tadi yang ruku sambil jalan? Kata dia, saya Rasulullah. Kata Nabi, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah tambahkan semangatmu dan jangan kamu ulangi. Jangan kamu ulangi. Jelas ya? Di situ kata Ibnu Rajab Al-Hambali dan selainnya bahwa di sini fahmu sahabah. Untuk apa Abu Bakar radhiyallahu anhu rela jalan menuju shaf dalam keadaan ruku kalau bukan karena pemahaman mereka pada waktu itu bahwa ruku mendapatkan satu rakaat. Jelas ya? Itu pendapat yang kuat. Seorang bernadar untuk tidak melakukan sesuatu perkara. Misalnya dia bernadar puasa 3 hari. Setiap lalai dari suatu perkara yang telah ia janji untuk tidak melakukannya lagi. Jadi setiap ia terjatuh lagi ke dalam perkara tersebut, maka ia akan membayar dengan bernadar puasa 3 hari. Iya, kalau dia ucapkan dalam bentuk nadar, iya, maka dia lakukan nadarnya. Misalnya saya tidak akan melakukan ini. Iya. Saya tidak akan melakukan ini. Kalau saya melakukan ini, maka saya disebutkan lillahi alayya, wajib atas saya untuk nanti ini, puasa. Qadarullah dia terjatuh dalam perbuatan itu. Ya sudah, dia nadar. Dia bayar nadarnya. Dia bayar nadarnya. Jelas ya? Jadi bedakan hukum bernadarnya dan hukum menunaikan nadar. Itu dibedakan oleh para ulama. Hukum nadar itu ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram bahkan. Iya. Tapi hukum menunaikan nadar wajib. Ketika dia sudah bernadar. Kata Nabi SAW, man nadhara ayyuti Allah fal yuti'hu wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'sihi. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, taati Allah. Dan siapa yang bernadar untuk bermaksiat, fala ya'sihi. Jangan mentaati Allah, jangan bermaksiat kepada Allah SWT. Jangan dia tunaikan nadarnya karena maksiat. Jadi dia tunaikan nadarnya. Bagaimana jika seorang melakukan dosa lalu bertobat, tapi di masa depan dia kembali terjumus melakukan dosa lagi, lalu bertobat tapi terjumus lagi? Apakah bertobat berkali-kali? Ya ada hadisnya ya, persis seperti ini. Ada seorang hamba bermaksiat, dia bertobat. Jujur tobatnya, ya, dia ikhlas untuk karena Allah tidak mau melakukan itu dosa itu lagi. Ya, berjalan waktu dia terjatuh lagi, imannya sedang lemah, terjatuh lagi. Bertobat lagi, diterima lagi, terjatuh lagi, seterusnya seperti itu. Yang jelas dia tidak mempermainkan tobatnya, ya, dia jujur dalam tobatnya, ya, itu mungkin ya, dan itu, banyaknya sudah banyak sekali dari atas. Apa ini maksudnya? Oh, mancarnya itu. Tanya jawab betulan ini. Apakah jika kita bersafar tanpa mahram ketika kita berdoa itu mustajab sebagaimana yang dikatakan jika bersafar berdoa kita? Iya. Betul bahwa Nabi SAW itu dalam hadis ya, bahwa safar itu diantara sebab-sebab terkabulnya doa. Hanya perlu diingat juga bahwa salah satu penghalang doa kemaksiatan. Ya kan? Dosa menghalangi doa, terkabulnya doa. Diantara salah satu penghalang doa. Itu hadis yang mudo yadai dalam keadaan safar ini ya, ada padanya sebab-sebab ijabah. Iya. Diangkat tangannya, kemudian malbasu haram, pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jelas kata para ulama, berarti dosa dan maksiat salah satu penghalang doa. Walaupun pada orang ini ada sebab-sebab terkabulnya doa padanya. Ya, dan perempuan safar tanpa mahram itu berdosa ya. Tidak diperbolehkan. Dalam salat berdoa di saat sujud dan sebelum salam, dibolehkankah memuji Allah dengan nama-nama sebelum atau sebelum? Iya, dibolehkan. Dibolehkan. Bahkan kalau dia baca doa dalam sujudnya dan doanya itu ada dalam Al-Quran, dibolehkan. Yang penting dia tidak berniat untuk baca Quran. Itu difatwakan oleh para ulama. Misalnya dia baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan ada dalam Al-Quran kan? Ada dalam Al-Quran kan? Lafaz itu ada. Tapi dia tidak niat untuk baca Quran. Dia memang berdoa. Itu tidak ada masalah.
Yang dilarang itu membaca Al-Quran di dalam sholatnya, di dalam sujudnya, afwan. Tapi kalau dia baca doa, lafaz itu ada dalam Al-Quran itu tidak mengapa. Besarnya, panjangnya. Apa ini? Apa ini? Saya tidak bisa baca tulisannya, panjang sekali. Sudah panjang enggak jelas. Cukup dulu ya, Allah kita cukupkan dulu. Naktabil qadar, subhanakallah bihamdik, syallallahu alaihi wasallam wa atubu ilaik. Wa akhdawana alhamdulillah rabbil alamin.